Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai revolusi Prancis. Kalau kita berbicara mengenai revolusi Prancis, kita nggak bisa lepas dari yang namanya Raja Louis ke-16 yang memerintah rakyat Prancis secara sewenang-wenang waktu itu ya. Kita akan lihat latar belakangnya. Yang pertama yaitu berkembangnya paham Aufklärung dan juga paham romantisme, yaitu suatu paham yang waktu itu memang sudah manusia sudah mulai berpikir kritis, apalagi suatu kehidupan bernegara ya. Jadi misalkan ada raja yang bertindak sewenang-wenang, rakyat waktu itu sudah berani protes ya. Kemudian yang kedua, pengaruh perang kemerdekaan Amerika. Di pembahasan sebelumnya, Prancis kan pernah berperang melawan Inggris ya, waktu itu pada saat adanya revolusi Amerika ya, yaitu orang-orang Inggris waktu itu pergi ke Amerika ya untuk melanjutkan hidup. Dan pada akhirnya waktu itu terjadi perebutan kekuasaan antara Prancis dan juga Inggris, atau yang kita kenal perang 7 tahun ya. Akhirnya Inggris waktu itu menang, tapi sama-sama ya Inggris dan Prancis terjadi kekosongan kas akibat perang. Nah, dari sisi Prancis kekosongan kas itu akan diatasi dengan suatu kebijakan, yaitu mewajibkan bangsawan, kaum agama dan juga rakyat jelata membayar pajak ya. Kalau sebelumnya yang hanya membayar pajak itu rakyat jelata, tetapi sekarang bangsawan dan kaum agama juga membayar pajak. Nah, mereka protes waktu itu ya. Kemudian di sini juga ada pembagian golongan. Yang pertama, golongan 1 diisi oleh bangsawan, 2 kaum agama, golongan 3 rakyat jelata. Ini yang membuat rakyat jelata juga nggak terima sebenarnya. Kenapa harus ada pembagian seperti ini ya? Dan yang keempat, pemerintahan yang buruk dari Raja Louis ke-16 ya. Dia itu suka korupsi ya, suka berfoya-foya, dan juga pada saat itu Raja Louis itu tidak pernah membentuk undang-undang dasar. Jadi dia berbuat sesuka hati ya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu tidak tertuang di undang-undang. Jadi dia kepemimpinannya itu benar-benar sangat, ya bisa dibilang sangat kejam waktu itu ya, karena tidak bernaung pada undang-undang. Jadi ya dia mau ngapain aja terserah, tidak ada undang-undang yang melarangnya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pemikir di balik revolusi Prancis itu siapa saja? Yang pertama ada John Locke ya. Jadi dia mengatakan bahwa perlunya sebuah pemerintahan yang didasari dan dibatasi oleh undang-undang. Kemudian yang kedua ada Jean-Jacques Rousseau, yaitu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Kemudian yang terakhir ada Montesquieu, yaitu perlu adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif agar kepemimpinan tidak dipegang oleh satu raja saja seperti itu ya, tapi kepemimpinan waktu itu ya bisa dibagi ke eksekutif, legislatif, dan federatif. Jadi nggak ada raja itu memimpin secara otoriter. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai terjadinya revolusi Prancis ya. Jadi waktu itu Raja Louis ke-16 mencoba menangani krisis keuangan dengan memberlakukan pajak bagi semua golongan. Nah, waktu itu golongan bangsawan dan juga para pendeta nggak terima ya kan. Mereka nggak mau bayar pajak. Nah, di situ akhirnya diadakan sidang Estates General ya, atau lembaga legislatif untuk menentukan pajak kaum bangsawan. Tetapi waktu itu kaum bangsawan tetap bersikukuh untuk nggak mau bayar pajak. Akhirnya nggak menemui titik terang ya. Dan pada akhirnya dibentuklah National Assembly atau Majelis Nasional pada tahun 1789. Nah, di sini terdiri dari rakyat biasa, golongan bangsawan, dan pendeta. Intinya ya, National Assembly ini mereka ingin lepas dari raja ya. Dia membuat majelis nasional sendiri gitu loh ya. Dia ingin mengatur pemerintahan Prancis tanpa adanya Raja Louis. Nah, pada akhirnya tahun 1792 sistem monarki
yang kental dengan kepemimpinan Raja Louis itu dihapuskan dan sistem republik didirikan. Nah, pada tahun 1792 rakyat Prancis mengeksekusi Raja Louis ke-16 beserta keluarganya menggunakan guillotine. Jadi guillotine ini adalah semacam alat untuk memenggal kepala ya. Jadi korbannya waktu itu ditidurkan, kemudian lehernya itu dikunci menggunakan papan ya. Nah, kemudian dari atas itu ya setinggi 7 meteran ya, 7 meteran itu pisau nanti yang dari ketinggian 7 meter akan dijatuhkan dan kemudian memenggal kepalanya ya. Di bawah kepalanya diletakkan suatu keranjang agar kepalanya misalnya sudah terlepas dari badannya bisa langsung masuk ke keranjang ya. Meskipun terlihat kejam, tapi menurut para ahli zaman dahulu itu merupakan pembunuhan yang paling mengurangi rasa sakit seperti itu ya. Jadi waktu itu Raja Louis beserta terutama istrinya ya Marie Antoinette itu dihukum mati di situ dengan disaksikan oleh banyak sekali rakyat Prancis waktu itu ya. Nah, kemudian pengaruh revolusi Prancis ya, bangsa di dunia mulai mengenal sistem pemerintahan demokratis yang mengakui hak-hak warga negara dalam mengontrol dan membatasi kekuasaan. Jadi pada intinya raja itu ya memang raja itu seorang pemimpin, tapi harus memimpin secara bijak. Dan misalkan raja tersebut sudah lalai dalam memimpin, maka rakyat juga bisa bertindak pada raja ya. Seperti itu ya, terima kasih.